Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMU FLB 2 ingin menjelaskan tentang pengenalan pendalaman Indonesia. Perkenalkan, nama saya Arkalia. Nama saya Genis Kaira Putri dan selamat menyaksikan. Indonesia merupakan negara kepulauan, memiliki lebih dari 18.000 pulau yang tersebar dari ujung Sabang hingga Merauke. Dengan keindahan alamnya yang luar biasa, kekayaan alam yang melimpah, Indonesia membuat takjub siapa saja yang melihatnya. Dunia menyebutnya Jamrud Khatulistiwa. Indonesia juga kaya akan budaya yang sangat beraneka ragam, karena Indonesia terdiri dari beragam suku bangsa dan juga agama. Yang semakin membanggakan adalah 3 dari 6 pulau terbesar di dunia ada di Indonesia, yaitu Pulau Kalimantan, Sumatera, dan Papua. Salah satu hal yang bisa kami lakukan sebagai generasi muda yaitu mengimplementasikan nilai-nilai bela negara. Bela negara merupakan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai dengan rasa kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang didasarkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan dijalankan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam kehidupan sehari-hari. Upaya bela negara, selain kewajiban dasar sebagai manusia, juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, bertanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada bangsa dan negara. Semuanya untuk masa depan Indonesia yang lebih cerah. Keberagaman ras di Indonesia dijelaskan melalui 2 teori terbesar, teori out of Taiwan dan teori out of Africa. Nenek moyang kita berasal dari latar belakang yang berbeda, yang membawa proses fisik, kepercayaan, dan budaya yang beragam. Migrasi ini tidak hanya membawa perbedaan fisik, tetapi juga membawa sistem kepercayaan, teknologi, pertanian, dan struktur sosial. Perpaduan antara penduduk asli dengan pendatang dari Tiongkok, India, dan Arab menciptakan subetnis unik yang tidak ditemukan di belahan dunia lain. Kita harus menyadari bahwa identitas keindonesiaan kita adalah sebuah konstruksi multikultur yang cair, di mana elemen-elemen yang telah mengalami pribumisasi dan menyatu menjadi jati diri nasional. Keragaman kita juga terpetak secara yuridis antropologis. Seorang ahli hukum terkemuka bernama Van Hollenhoven yang membagi Indonesia ke dalam 19 lingkaran hukum adat, mulai dari Aceh, Minangkabau, Jawa, hingga Papua, yang masing-masing memiliki logika hukum tersendiri terkait aturan waris, hak ulayat atas tanah, dan hukum perkawinan. Memahami dari situ, kita dapat mengetahui bahwa itu bisa mencederaikan atau melukai kearifan lokal kita. Ada 3 pilar yang memperkuat integrasi sosial. Pertama, amalgamasi. Pernikahan antar suku yang menjadi perekat paling kuat. Amalgamasi menghilangkan sekat primordial secara biologis dan emosional. Kedua, cross-cutting loyalties. Suatu keadaan di mana seseorang menjadi anggota dalam berbagai kelompok yang berbeda. Misal, suku Batak, tapi beragama Islam, atau suku Jawa yang tinggal dan menetap di Papua. Irisan identitas ini sangat krusial karena mencegah konflik antar kelompok yang tajam. Seseorang akan berpikir 2 kali untuk berkonflik jika memiliki kesamaan di sisi lain. Ketiga, kampung keberagaman. Contoh nyata seperti Desa Baun di Lamongan atau Desa Pancasila lainnya, di mana rumah ibadah berdiri berdampingan sebagai simbol kerja sama fungsional masyarakatnya. Keragaman budaya juga memiliki dimensi ekonomi politik melalui indikasi geografis. IZI adalah bentuk pelindungan hukum internasional terhadap produk yang memiliki karakteristik unik karena faktor geografis dan manusia lokal. Contohnya adalah kopi gayo, batik bakaran, dan garam amet Bali. Dengan IZI, kita melakukan pelindungan terhadap kekayaan intelektual komunal agar tidak diklaim atau dipalsukan oleh pihak asing.
Selain itu, kita harus membangun etika konsumsi. Mengonsumsi produk dalam negeri berarti kita mendukung kedaulatan ekonomi sekaligus menjaga lingkungan global support. Beralih ke kearifan lokal, kita memutuskan rantai ketergantungan tersebut di era digital. Kita juga terhadap tantangan digitalisasi kearifan lokal, yaitu bagaimana membawa motif tradisional ke pasar marketplace global tanpa menghilangkan nilai sakral dan filosofis dan motif tersebut. Kita tidak boleh mengabaikan potensi konflik horizontal yang pernah terjadi dalam sejarah kita, seperti tragedi Sampit atau kerusuhan Poso. Secara sosiologis, penyebabnya bukanlah agama atau suku itu sendiri, melainkan stereotip yang numpuk dan dipicu oleh ketimpangan ekonomi atau provokasi politik. Dua ancaman utama saat ini adalah primordialisme berlebihan, loyalitas buta pada kelompok sendiri yang membuat seseorang mengabaikan hukum formal. Membela rekan satu suku yang melakukan kesalahan hukum adalah bentuk pelanggaran norma kewarganegaraan. Cybersektaris. Di dunia maya, pelanggaran norma berbentuk cyberbullying terhadap identitas tertentu sangat masif meskipun diatur dalam UU ITE. Pencegahan terbaik adalah literasi digital. Kita harus mampu membedakan antara kritik yang membangun dengan penghinaan terhadap identitas SARA. Melainkan kita menginginkan harmoni dalam perbedaan. Visi masa depan kita adalah patriotisme konstitusional. Kesetiaan kita pada Indonesia bukan lagi didasarkan pada kesamaan darah atau ius sanguinis, melainkan pada kesepakatan bersama untuk tunduk pada konstitusi yang sama, yaitu Undang-Undang tahun 1945 dan Pancasila. Terakhir, kita harus menjadikan keragaman sebagai soft power melalui diplomasi budaya. Jika Korea Selatan memiliki K-pop, Indonesia memiliki kuliner, tekstil, dan filosofi hidup beragam yang bisa menjadi daya tawar luar biasa di panggung internasional. Keragaman adalah takdir, namun persatuan adalah pilihan yang harus diperjuangkan setiap hari. Dengan mengenal akar sejarah, mengelola konflik melalui kolaborasi, dan membantengi ekonomi melalui kearifan lokal, kita memastikan bahwa Indonesia tetap tegak sebagai bangsa yang berdaulat dari bertabat. Sekian penjelasan dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.